syarat mutlak. Bukti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita sekarang mulai ada orang yang menyatakan cintanya kepada Rasul tercinta, padahal sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31 insyaallah bukan merupakan ayat yang jarang kita dengar, tapi bahkan adalah ayat yang sering sekali dibawakan oleh para asatidah kita di saat para asatidah kita berbicara kewajiban mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin yang hidup di zaman itu dan yang setelahnya, in kuntum tuhibbunallaha, apabila benar kalian cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat mutlak. Bukti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan menuju cinta Allah, Rasul yang paling sempurna. Maka kewajiban kita bukanlah sekedar menyatakan cinta lalu kemudian berbuat sesuka hati kita. Tidak. Wahai orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah, termasuk juga cinta kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah lebih tinggi secara derajat daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk di dalamnya cinta kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang benar-benar mencintai Nabi, benar-benar mencintai Allah tabaraka wa taala, maka Allah perintahkan dalam ayat ini tegas, fattabi'uni, ikuti aku. Ketika mau mengikuti Nabi, bukti Anda cinta kepada Allah, Anda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman kita sekarang mulai ada orang yang menyatakan cintanya kepada Rasul tercinta, padahal dia sedang berbuat maksiat. Di tengah perbuatan maksiatnya, dia mensendandungkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yakfi. Demi Allah ini enggak cukup. Karena perintahnya adalah ittabi'uni. Jalan menuju cinta Allah, jalan menuju cinta Rasulullah SAW sudah disuruh oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau Anda cinta kepada Allah dengan cara benar-benar mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat ini persis dalam beragama, kembalikan kepada zaman Nabi kita tercinta hidup. Bagaimana beliau mengamalkannya dan bagaimana beliau mendidik umat untuk mengamalkannya. Maka tidak cukup dengan pernyataan kemudian kita pun melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kembali kita kepada materi yang tadi kita sampaikan sebelum adzan. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang dibahas oleh agama kita dan syariat kita adalah yang sedikit. Berarti yang sedikit ini hukum asalnya berbeda dengan yang banyak. Dan hukum dalam agama kita diterapkan untuk yang banyak. Yang disampaikan yang sedikit, hukumnya diambil untuk yang banyak. Mungkin antum agak bingung, tapi dengan keterangan berikutnya antum akan mengerti. Yang diterangkan yang haram atau yang halal soal makanan. Yang diterangkan yang haram. Itu artinya hukum asal makanan halal.
Hukum asal makanan apa? Halal. Semua makanan halal, halal. Makanlah, makan. Halal, makan. Asal jangan yang diharamkan. Hukum asal diambil dari angka terbesar. Apa hukum makanan dan minuman? Hukum makanan dan minuman adalah halal. Sampai ada keterangan bahwa dia diharamkan, maka baru dia berubah menjadi haram. Aduklah, terserah Anda, air aduk dengan ini, aduk dengan ini, aduk dengan ini, belum terwujud sesuatu yang diharamkan, semuanya halal. Aduklah, terserah Anda. Mau bikin jus 5 warna, 10 warna, 15 warna, terserah. Tapi kalau sudah sampai kepada spesifik minuman haram, yaitu minuman yang sampai memabukkan, hukumnya berubah menjadi haram, karena sudah ada yang mengharamkannya. Selagi tidak ada pengharamannya, lakukan, terserah Anda. Ini disebut dengan hukum asal. Hukum asal diambil dari angka terbesar, angka paling mayoritas, angka paling banyak dalam syariat. Sudah mengerti? Hukum asal menikahi wanita, halal apa haram? Halal. Sampai datang keterangan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hukum asalnya halal. Mau ambil wanita Sulawesi, mau ngambil wanita dari Turki, mau ngambil wanita dari Jepang, mau ngambil wanita dari, terserah. Hukum asalnya adalah halal. Silakan, asal dia mau menikah sama Anda, silakan. Nggak ada larangan. Nggak ada mesti harus suku tertentu dengan suku, enggak. Kenapa? Karena hukumnya halal. Diambil dari angka mayoritas. Angka mayoritas halal, itu semua halal. Sampai ada keterangan bahwa wanita ini masuk dalam daftar wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Paham? Hukum asalnya berarti apa? Halal. Kalau kita kembali kepada pakaian, maka kita akan melihat bahasan syariat pakaian yang nggak boleh seperti ini, yang nggak boleh seperti ini, yang nggak boleh seperti ini. Tasnya adalah boleh. Berarti hukum asal pakaian adalah halal. Sampai datang cara kita berpakaian itu terlarang dalam syariat. Seperti mencontoh orang-orang kufar, seperti berpakaian di bawah mata kaki untuk laki-laki,